Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Namun, puasa tidak cukup hanya dengan menahan lapar dan dahaga. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar puasa tersebut sah secara syariat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas syarat sah puasa Ramadan agar ibadah puasa yang kita jalani tidak hanya berat di badan, tetapi juga benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Islam. Puasa hanya sah dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Seseorang yang belum memeluk Islam, meskipun ia menahan makan dan minum dari pagi hingga petang, maka puasanya tidak dianggap sebagai ibadah puasa Ramadan. Hal ini karena puasa adalah ibadah yang diperintahkan khusus kepada orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa." Ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah kewajiban bagi orang yang beriman, yaitu orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang gila atau kehilangan kesadaran secara total, maka puasanya tidak sah. Islam adalah agama yang penuh rahmat dan keadilan. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Orang yang tidak memiliki akal tidak dibebani kewajiban ibadah, termasuk puasa Ramadan. Namun, apabila seseorang sempat sadar pada siang hari Ramadan, maka ia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci ini. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, khusus bagi kaum perempuan. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak sah puasanya, meskipun ia tetap menahan lapar dan haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perempuan yang haid atau nifas mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Ini bukan bentuk pengurangan nilai ibadah perempuan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang memahami kondisi hambanya. Yang keempat, niat. Niat adalah pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Tanpa niat, puasa hanya akan menjadi aktivitas menahan lapar dan haus semata. Niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari, yaitu sejak terbenamnya matahari hingga sebelum terbit fajar. Niat tidak harus diucapkan dengan lisan, tetapi cukup di dalam hati. Namun, melafalkannya boleh sebagai bentuk membantu hati agar lebih mantap. Yang terpenting, niat itu benar-benar hadir dalam kesadaran kita bahwa esok hari kita berpuasa karena Allah, bukan karena kebiasaan atau alasan lainnya. Yang kelima, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, hilang akal sepanjang hari, dan murtad dari Islam. Namun, jika seseorang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hal tersebut adalah rezeki dari Allah. Sahabat muslim yang berbahagia, semoga ibadah puasa kita menjadi lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri, memperkuat iman, dan membersihkan hati. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan, pandangan, dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa.
Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.